Ini adalah eh, satu prinsip yang harusnya ada dalam diri seorang insan magnet rezeki. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua ya. Insya Allah kita niatkan silaturahim sekaligus sambil belajar. Insya Allah kita akan dapat pahala yang double-double ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh mulia, penuh jaya, dan penuh keajaiban. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, ini adalah buah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan tentunya ya, alhamdulillah hari ini kita mengisinya dengan bersilaturahim dalam keadaan kita di rumah kita masing-masing ya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan ya, kita hari ini dapatkan ilmu dan hikmah yang indah ya. Ada satu quote yang saya pernah dapatkan dan sampai sekarang masih terus saya bawa ya. Seandainya ada satu hari ya, di mana hari itu kita tidak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang paling merugi di hari itu ya. Jadi Masya Allah, sehari kita nggak dapatkan ilmu, maka kita menjadi orang yang paling merugi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dapat ilmu apa kita hari ini ya. Nah mudah-mudahan dengan dunia online yang sekarang ini ada ya, mudah-mudahan kita bisa makin mudah untuk mendapatkan ilmu ya. Dulu ketika saya ngajar ya, waktu itu kita ada satu majelis kecil gitu ya, yang pelan-pelan 1, 2, 3 hadir gitu ke majelis ilmu di rumah saya ini. Kemudian pada saat itu berpikir ya, gimana ya supaya kita bisa mendobelkan atau mentriplekan, bahkan memultiplikasi gitu ya kajian kita. Ternyata subhanallah, dimulai dari pengajian ya lebih kurangnya 6, 7, 8 orang, jadilah magnet rezeki ini ya. Itu dari kajian 8 orang. Tapi alhamdulillahnya sekarang saya bisa menyapa teman-teman semua, bukan seminggu sekali, bahkan setiap seminggu bisa sampai 3 kali ya. Oke, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa murni, bisa bersih, dan bisa mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita mendapatkan ilmu bermanfaat hari ini, dan Al-Fatihah ini juga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan semua dosanya. Ada satu riwayat ya, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan banyak dosa ya. Jadi dia terkenal adalah orang yang banyak dosa. Kemudian tiba-tiba di akhirat gitu ya, di alam hisab itu ya, dia melihat bahwa betapa banyak kebaikannya ya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya adalah orang yang banyak dosa di dunia, tapi kenapa hari ini saya melihat banyak sekali amal yang aku saksikan, dan ini aku nggak kenal ini amalnya siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa itu adalah doa-doa dari anak-anak yang ditinggalkannya, yang mereka akhirnya bertaubat kepada Allah, kemudian selalu mengirimkan doa buat orang tuanya. Nah maka mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita kirimkan ini, orang tua kita bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni ya dosanya, kemudian kita insya Allah dipertemukan kembali di surganya. Mudah-mudahan juga Al-Fatihah ini terkirim buat suami istri kita ya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepatkan dapat jodohnya ya. Kemudian juga mudah-mudahan Al-Fatihah ini terkirim buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang
soleh, solehah, dan keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang insya Allah bertemu kembali dengan kita semua di surga Allah. Mudah-mudahan juga Al-Fatihah ini terkirim buat semua pemimpin bangsa, para ulama, para asatiz, para kiai, guru-guru kita. Insya Allah coba renungkan dan sebutkan, bayangkan nama-nama gurunya, hadirkan dalam majelis ini ya, mereka-mereka yang telah mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, yang mengajarkan alif, ba, ta, sa buat kita, yang telah mengajarkan segala sesuatu ya. Buat juga mudah-mudahan Al-Fatihah ini terkirim kepada para ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menjayakan, meninggikan derajat ya semua kaum muslimin, dan insyaallah kita semuanya bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kemarin itu saya mengisi kajian atau mengisi satu undangan ya, mendapatkan undangan dari teman-teman dari Malaysia. Mereka minta supaya saya berhalal bihalal ya. Kalau di sana namanya bukan halal bihalal, di sana itu namanya rumah terbuka ya, open house ya, open house. Kemudian pada saat itu saya diminta untuk memberikan sedikitlah sepatah dua patah kata gitu ya, sebagai satu kajian di mereka. Kemudian akhirnya saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin mengisi kajian di Malaysia ya. Tadinya saya pikirkan ada satu ayat gitu ya, satu ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan gitu. Cuma rasanya kok hati kayaknya jangan ini lagi deh ayatnya gitu. Coba deh minta kepada Allah. Akhirnya saya bergarpu talah dan ini adalah ayatnya ya. Jadi yuk kita lihat ayat yang saya dapatkan. Dan ini akan kita sama-sama renungi bersama di kesempatan kali ini ya, yaitu surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 24 ya, ayat 19 sampai 24 ya. Saya bacakan ayatnya, yuk sama-sama kita ya. Ya, nanti ya Bu ya, sesinya nanti setelah ini ya. Bu Elvi sebentar ya, Bu Elvi ya, kita ngaji dulu. Oke. Baik, saya akan bacakan satu ayat Al-Quran. Jadi di sini ada satu, kan saya di Malaysia itu disebut sebagai rumah terbuka ya. Kemudian saya ya, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin mengisi kajian di mereka gitu kan. Nah, terus kemudian ya karena saya ingin mengisi kajian di mereka, maka saya minta ayat yang tepat. Nah, ini sebelum saya bacakan seluruhnya, ini ada satu kalimat di sini ya, tentang rumah terbuka ya. Jadi pas saya diundang Malaysia ya, yaitu surga Aden yang ke-23-nya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah kan, acaranya memang temanya adalah rumah terbuka gitu kan. Acaranya rumah terbuka, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang rumah terbuka di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, yuk kita pelajari dari atas ya, dari yang ke-19 ya, saya bacakan ya. Nah, di sini yang ke-19-nya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Nah, ini kaitannya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang kan orang lagi cari jawaban ya. Orang lagi cari jawaban tentang COVID-19 ini gitu ya. Tentang COVID-19 gimana sih gitu ya, tentang COVID-19. Kita kan udah punya Al-Qur'an ya.
agak-agak gimana gitu ya. Allah tuh seperti pengen menegur kita gitu. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Sementara orang-orang yang nggak punya Al-Quran, orang-orang yang mereka tuh ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kan kebingungan sekarang, ya. Kenapa kebingungan? Ya, mereka kebingungan tentang COVID ini, ya. Siapa yang membuatnya, bagaimana solusinya, kenapa terdampak pada ekonomi, kenapa terjadi begitu cepat, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sama dengan orang-orang yang sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka? Mestinya nggak sama, kan gitu ya. Hanyalah orang-orang yang berakal saja, ya, yaitu orang-orang ulil albab yang bisa mengambil pelajaran. Saya sekarang ini ya sedang mendakwakan yang namanya Quranic immunity gitu, bahwa sebenarnya udah ada kok solusinya gitu ya. Solusinya apa? Ya Quranic immunity gitu, apalagi ya. Jadi kaitannya dengan COVID-19 ini buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang yakin, buat orang-orang yang ulil albab, di sini Allah sebutkannya ulil albab, itu mereka akan yakin gitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi dan kita rasakan di keadaan COVID-19 ini ya. Nah, maka siapa saja orang-orang ulil albab yang akan selamat dari COVID-19 ini, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah, ya. Jadi mereka-mereka yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, ya. Jadi kalau kemarin kan teman-teman Malaysia ini kan sangat ketat sekali, gitu ya. Malaysia ini sangat-sangat ketat sekali dalam menerapkan PKP, ya. Pantauan apa ya itu ya. PKP apa ya? Kawan-kawan dari Malaysia coba bagi tahu pada saya ya. PKP. Kalau di Indonesia ini kan PSBB ya. Gitu ya. Nah, kalau di sana itu sangat disiplin sekali, berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Ya mungkin kita berusaha juga disiplin ya. Nah, di sini dia tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa ya, menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim. Nanti insya Allah ya, dengan ayat ini akhirnya kita akan merasa sebenarnya ya mestinya kita tenang-tenang saja gitu ya, dengan kondisi Quranic immunity, dengan kondisi COVID ya. Dengan kondisi COVID-19 ini, kalau kita udah punya Quranic immunity ya, mestinya kita baik-baik saja gitu ya untuk bersilaturahim. Nah, cuma sekarang ini kan pola silaturahim kita adalah pola silaturahim yang bentuknya online gitu ya, yang kita terus menghubungkan, jangan sampai akhirnya memutuskan. Nah, di sini Allah ulang kata-kata takut itu 2 kali. Ya, kata-kata takut itu Allah ulang 2 kali dalam satu ayat. 2 kali menyambungkan, 2 kali takut gitu ya. Jadi ada kalimatnya yasiluna walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Kemudian di sini wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna ya. Jadi ada dua kata perintahnya, yaitu menyambungkan apa-apa yang diperintahkan untuk disambungkan, dan ada 2 kata keadaan, yaitu keadaan takut. Takut apa? Takut kalau gitu silaturahim itu terputus. Sekarang ini kan orang mudah sekali ya untuk memutus-mutus silaturahim ya. Untuk memutus-mutus silaturahim itu gampang banget sekarang orang gitu ya. Nah, jadi di ayat ini ya, mudah-mudahan kita bisa merenungi ayat ini, bahwa sepatutnya kita adalah menyambungkan apa-apa yang harusnya disambungkan. Apa itu? Yaitu silaturahim ya. Kita menyambungkan silaturahim, dan ada rasa takut gitu loh kalau silaturahimnya itu terputus ya. Nah, ini juga kaitannya dengan quote yang saya sudah siapkan ya, yang kita siapkan quote-nya ya. Ada quote saya, sebentar saya lihat quote-nya ya. Nah, ini adalah quote umum ya, atau quote yang masyhur ya di Magnet Rezeki ya. Satu, sama, dan terhubung. Dan ini akan jadi hikmah yang akan kita bawa pulang ya. Setidak nyaman apapun, kesatuan, kesamaan, dan keterhubungan itu wajib diperjuangkan ya. Perbaiki ikatan yang renggang, terima orang lain apa adanya, temukan kesamaan dalam banyak hal, dan doakan kemuliaan dan kebahagiaan untuk orang lain. Ini adalah
Satu prinsip yang harusnya ada dalam diri seorang insan magnet rezeki. Jadi insan magnet rezeki itu dia takut kalau terputus. Dia selalu pengen satu, selalu pengen sama, selalu pengen terhubung, connected gitu. Jadi dia kalau seandainya nggak terconnected, nggak tersambung itu rasanya, ya ini, ya ayatnya adalah wa yakhshawna rabbahum, ya. Dia takut sekali, ya, takut kepada hisab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, takut dari hisab, takut kepada hisab yang buruk, su'al hisab, ya. Nah, berikutnya orang-orang yang sabar itu adalah, jadi tadi kriterianya adalah orang yang tidak merusak janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji untuk taat, maka bismillah insyaallah kita taati. Kemudian orang-orang yang menjalin silaturahim, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Walladzina sabaru ibtigha, ya, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, ya. Orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini COVID-19 gitu ya, ya kita sabar aja gitu ya, sabar aja gitu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan atau terang-terangan. Serta menolak. Nah, di sini ada satu kata kunci yang ingin saya highlight, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Nah, ini yang akan terus dilatih, ya. Kita akan terus melatih wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ya, orang-orang yang selalu menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Perumpamaannya seperti buah. Kita nih buahnya, kita nih pohonnya, ya. Kita pohon, kemudian pohon itu ketika dilempar dengan batu, ya, malah dibalasnya dengan buah. Itulah seorang muslim, ya. Itulah insan magnet rezeki yang kita latih. Orang-orang yang dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Apapun orang mau berbuat jahat seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang alumnus COMR gitu kan, ya, dengan prinsip-prinsip 10 jurus yang kita sudah pelajari di camp online Magnet Rezeki, itu membimbing kita untuk selalu menolak kejahatan. Jadi kalaupun seandainya gimana nih Pak Nas gitu kan, ini ada orang yang jahat yang menyebar virus misalnya begitu, kalau seandainya ada yang ini teori konspirasi, ya sudah, balas aja dengan kebaikan gitu ya, balas aja dengan kebaikan. Hari ini juga saya dapatkan tulisan dari seorang ustadz yang mengisi di COMR, ya, Ustadz Randy Saputra gitu kan, tentang adanya rebel food yang mau masuk ke Indonesia gitu kan, yang siap-siap aja gitu terjadi benturan gitu kan. Nah, bisa jadi gitu ya. Ya, kalau saya berpikir gini ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, memang mereka akan jadikan dunia ini sebagai surganya gitu. Wajar mereka membangun kerajaan, mereka membangun keindahan dunia, mereka membangun kekayaan dan seterusnya. Wajar. Karena memang mereka nggak dapetin akhirat, mereka nggak dapatkan surga, maka mereka membangunnya sekarang. Mereka membuat monopoli, mereka menjadi apalah, kayak tadi sekarang nih bicaranya elit global dan seterusnya gitu ya. It's okay. Apapun yang terjadi pada orang yang berbuat jahat pada kita, tolaklah kejahatan dengan kebaikan, ya. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau dalam ilmu magnet rezeki yang sebelumnya itu kita membahas tentang ilmu yang namanya terumbu karang. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, dalilnya ya, dalilnya itu adalah ya ini gitu ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum uqbaddar. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, buat kaum muslimin itu keadaan sekarang ini indah banget gitu. Ya, mau keadaan COVID ini, mau siapa kayak yang bikin konspirasi, mau siapa kayak yang dapatkan keuntungan, mau bagaimanapun apa yang terjadi gitu kan, itu it's okay gitu ya. Bagi seorang muslim tuh nggak akan ada dampak apapun gitu ya. Katakanlah misalnya di Palestina misalnya gitu kan, di Palestina kawan-kawan kita di Gaza gitu ya, dikurung gitu kan, di lockdown selama
bertahun-tahun, sudah 18 tahun di lockdown gitu kan. Terus kemudian kita merasa gitu ya Allah gitu ya. Nah ini ada ini yang sedang saya alami ya. Just say, ya saya yang salah, subhanallah, benar-benar ya. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yuk tinggal kita praktekin dengan disiplin. Katakan misalnya di Palestina begitu ya, teman-teman kita. Dulu ketika saya belum pergi ke Gaza, itu ada rasa marah gitu dalam hati gitu kan. Ini gimana gitu kan, apa namanya, saudara kita di Palestina ini gitu kan, mereka dizolimi, dikasari gitu kan, mereka dibunuh gitu kan, mereka ya kayak apa namanya yang sekarang ini di Amerika kan, ditindih lehernya itu dengan dengan lutut kaki itu ya. Di Palestina mah tiap hari begitu gitu, tiap hari seperti itu. Nah tapi subhanallah, perintahnya Allah apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan. Nah, sekarang nggak usah ditarik ke elit global, nggak usah ditarik ke macam-macam. Kita tarik ke diri kita sendiri. Ya, suami kita berbuat nggak bagus ke kita misalnya, gitu kan? Apa yang harus kita balas? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ya, anak kita berbuat nggak bagus ke kita, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah gitu. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan gitu ya. Kemudian ada orang yang ngambil harta kita gitu ya, ngejambret, ngeragut gitu kan. Kita lagi jalan diragut orang gitu kan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah gitu. Nah, untuk memudahkan ya, sebentar ya teman-teman, ya, ini baterainya habis nih. Ya. Nah, untuk memudahkan itulah akhirnya ilmu magnet rezeki berada gitu ya, atau dipelajari. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengamalkan ilmu ini. Wa yadra'una bil hasanah. Pada saat saya ke Palestina gitu ya, itu hati kan rasa marah gitu ya sama teman-teman kita atau orang Yahudi gitu ya. Tuh rasanya tuh marah gitu. Saya beberapa kali, pertama kali saya ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa-nya gitu, itu hati tuh masih mendidih gitu. Nah kedatangan kedua itu tuh saya udah nggak mendidih lagi gitu ya, udah nggak mendidih lagi. Kenapa? Karena sebelum saya ke Masjidil Aqsa, kan Masjidil Aqsa sekarang sudah di wilayahnya Israel ya, dicaplok gitu ya. Sebelum saya pergi ke Israel yang kedua atau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa yang kedua, itu saya pergi ke Gaza. Nah di Gaza itu gitu kan, orang-orang Gaza itu malah doakan orang Yahudi gitu ya. Mendoakan apa? Mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Udah ditekan, udah dihabisi gitu kan. Sebentar, Pak Nas, kalau kita cuek ya, itu jahat nggak ya? Saya tidak membalas dengan kejahatan tapi cuek ya. Jangan, nggak bisa cuek juga, tapi minimal begini, balaslah dengan doa. Kita nggak balas dengan kejahatan yang sama, tapi kita balasnya dengan doa. Makanya dihubungkan dengan ilmu spiritual meter ya, yang kita selalu berada di +6. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang yang jambret kita gitu kan. Tapi kita ya udah cuek aja gitu. Artinya secara fisik mungkin kelihatan cuek, tapi hati kita itu terus mendoakan mereka gitu ya. Nah, ini dalilnya yaitu ya wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ya. Kemudian nah, balasannya apa? Ya, balasannya itu adalah surga Aden. Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Nah, nanti kalau kita mampu nih untuk berbuat baik gitu ya, kepada siapapun, menolak kejahatan itu dengan kebaikan, dan dengan tadi ya kriteria-kriteria yang tadi sudah Allah sebutkan di atas itu ya, maka kita akan masuk surga bareng-bareng gitu ya, masuk surga bareng-bareng beserta siapa? Bapak dan ibunya ya kan, kemudian istri dan ya suaminya dan anak cucunya ya. Jadi semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedang malaikat masuk. Nah, yang menjadi tamu siapa? Yang menjadi tamu adalah ya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.